Kembali bersama saya, Urbanisasi pada program Obrolan Hukum Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum perikatan. Hukum perikatan yang akan kita bahas hari ini adalah asas dan pengertian hukum perikatan dalam lapangan pekerjaan profesi notaris. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Nurul, yang akan menyampaikan terkait dengan asas dan pengertian hukum perikatan. Namun sebelum disampaikan materi tersebut, terlebih dahulu saya meminta kepada sahabat Obrolan Hukum Indonesia untuk memberikan like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng di bagian atas channel ini. Terima kasih dan saya persilahkan. Definisi hukum perikatan sendiri dalam lapangan profesi notaris menurut Pitlo adalah perikatan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban atau debitur atas sesuatu prestasi. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik yang berisi perjanjian antara para pihak. Adanya asas kebebasan berkontrak membuat perikatan erat kaitannya dengan lapangan profesi notaris. Sebagai contoh yaitu akta pengikatan jual beli merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Perikatan sendiri diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang terdiri dari atas 4 bab berisi ketentuan umum dan 14 bab mengenai berisi ketentuan hukum. Bab 1 sendiri membicarakan tentang perikatan pada umumnya. Bab 2 adalah tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan atau lahir dari perjanjian saja. Bab ketiga adalah tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Bab keempat sendiri adalah tentang hapusnya perikatan. Akta notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Kekuatan pembuktian dapat diberlaku di muka pengadilan dan dijamin oleh undang-undang. Akta notaris merupakan bukti perikatan yang dapat dijadikan bukti terkuat dan terpenuh di pengadilan. Pembuktian yang sempurna di sini bermakna yaitu 1. Tidak dapat disangkal keberadaannya. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dibuat oleh notaris. 2. Tidak dapat disangkal isinya. Hal ini dikarenakan notaris telah memastikan bahwa isi para pihak dalam perjanjian memahami isi dari perjanjian dengan cara membacakannya di hadapan para pihak dan memastikan bahwa tanda tangan tersebut sesuai dengan aslinya. Akta otentik sendiri bentuknya sesuai dengan undang-undang. Bentuk dari akta notaris sendiri seperti akta perkawinan, akta kelahiran, dan lain-lain, di mana sudah ditentukan format dan isinya oleh undang-undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Yang kedua yaitu dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam hal ini yang disebut sebagai pejabat umum yang berwenang yaitu tidak selamanya notaris, karena tidak hanya notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta yang bersifat otentik. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan hubungan dan hak-hak keperdataan seseorang, pendirian serta perubahan usaha dan lain sebagainya. Untuk pembuatan akta nikah sendiri misalnya, kewenangan berada di tangan pejabat KUA atau pejabat catatan sipil. Akta-akta tanah, kewenangannya pada pejabat pembuat akta tanah dan seterusnya. Kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hal ini diperlukan sebagai alat bukti di pengadilan. Misalnya, akta-akta otentik tersebut merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, kecuali pihak lawan atau pengajuan bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Jadi, kalau seseorang menyatakan bahwa akta kelahiran seorang anak palsu misalnya, maka si penyangkal harus membuktikan dengan melampirkan berbagai bukti-bukti lain yang mendukung tuduhan tentang ketidakbenaran akta kelahiran tersebut. Demikian materi yang disampaikan oleh rekan kita, Saudari Nurul Andriati. Bila mana ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti
atau ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan dalam program Obrolan Hukum Indonesia, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di bawah channel ini. Dan kami akan merespon melalui program khusus, yaitu melalui Telegram maupun WhatsApp ataupun Facebook yang akan kami sampaikan pada channel ini. Kemudian kepada seluruh rekan-rekan yang telah mengikuti materi ini diminta untuk terus mengikuti, mengupdate, dan melakukan sharing atau share ke pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang lain untuk menunjang program ini sebagai suatu program berkelanjutan untuk pendidikan ataupun peningkatan pemahaman hukum, khususnya perikatan. Demikian obrolan hukum Indonesia. Salam sukses selalu.